Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi berjumpa dengan saya di channel ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, rupa-rupanya Ustadz Abdul Somad melihat, meneliti, bahkan menyaksikan bahwa ada orang-orang Islam yang sudah berpindah keyakinan, murtad, masuk kepada keyakinan yang lain. Dan itu bentuk keresahan daripada orang-orang Muslim yang sudah sadar, waras, dan melihat bahwa agama yang ia anut itu perlu dibahas, dan akhirnya mereka memiliki keyakinan yang lain. Tetapi ketika mereka memiliki keyakinan yang lain, Abdul Somad nih sudah mulai rempong dan membuat berita-berita yang menurutnya itu karena faktor kawin menikah akhirnya mereka masuk Islam dan segala macam. Ya, pemurdatan atau orang-orang yang berpindah keyakinan itu bebas dan sah-sah saja. Mualaf pun di mana-mana ada, itu bebas saja, dan mereka itu dijamin haknya. Harusnya Ustadz ini tidak perlu rempong sekali mengenai itu gitu ya. Apalagi kalau memberikan berita-berita yang menurut dia itu karena faktor A, B, C, D ya. Mari kita lihat sejenak videonya lalu kita berikan tanggapan. Luar biasa gerakan pemurtadan sekarang. Luar biasa gerakan pemurtadan sekarang. Luar biasa gerakan pemurtadan sekarang. Bisakah orang-orang murtad dibuat undang-undang ditangkap? Bisa, katanya. Wah, luar biasa. Dinikahi, pura-pura masuk Islam, setelah punya anak, dia ancam. Kalau kamu mau tetap suami saya, ikut agama saya. Kalau kamu tidak mau, saya tinggalkan. Perempuannya tidak kerja, tidak ada duit, takut, akhirnya murtad. Pemurtadan dengan cara nikah, pura-pura masuk Islam, robah KTP, habis itu punya anak satu, murtad. Tak terhitung jumlahnya apa-apa. Luar biasa gerakan pemurtadan sekarang. Daripada nanti menangis di akhir masa. Kakek-kakek, nenek-nenek umur 70 tahun datang ke kantor Basnas. Waktu itu saya Dewan Sosialisasi Basnas. Ustadz Somad nggak usah ikut rapat. Kenapa Pak Ketua? Ustadz itu ada mau orang konsultasi. Ada apa Pak? Anak saya perempuan nikah dengan non muslim, dia mualaf masuk Islam. Setelah anak 3 dia murtad. Sekarang 5 keluarga saya murtad Pak Ustaz. Anak saya, mantu saya, cucu saya 3. Sekarang 5 keluarga saya murtad Pak Ustaz. Anak saya, mantu saya, cucu saya 3. Saya waktu itu ragu mau ngasih tahu tegas siapa yang murtad. Saya takut saya gitu dua-duanya meninggal. Saya bilang bapak pulang aja ke rumah, makan enak, banyak-banyak zikir, banyak-banyak doa, mudah-mudahan Allah balikkan hatinya. Sudah tak tertolong lagi, bagaimana caranya? Ini berawal dari kenapa bisa anak nikah dengan orang tidak seakidah. Gara-gara nonton sinetron, gara-gara nonton artis infotainment, beda agama nggak apa-apa. Dalam Islam tidak bisa. Dalam Islam yang pertama kali dilihat adalah agamanya. Tungkahul mar'atu li arba', perempuan dinikahi karena 4. Limaliha karena hartanya, wali asabiha karena keturunannya, wali jamaliha karena kecantikannya. Tapi pandang yang keempat, fasfar bidzatid din, lihat agama. Taribat yadaka, kau akan selamat. Kalau mau mencari menantu laki-laki, tidak aja aku mantardawna dinahu. Kalau ada orang yang meminang anakmu, maka yang pertama kau lihat din agamanya, wa khuluquhu akhlak. Ini mentang-mentang ada orang minang anak, begitu dibuka gorden dilihat mantu mobil baru, oh ini dia sesuai dengan istikharahku tadi malam. Istikharah cinta. Oh inilah calon mantu kita. Padahal suaminya udah ngasih tahu, ojo ke susu Bu. Inilah dia. Ternyata setelah dinikahi seminggu murtad dia. Dunia tak dapat, akhirat tak dapat. Menangis anak pulang meleleh air mata. Mama. Dunia tak dapat, akhirat melayang. Nauzubillah. Mesti tanya-tanya, mesti resek, mesti cerewet demi keselamatan anak. Yang sudah terjadi apa boleh buat. Nasi sudah jadi tai ayam. Orang sudah murtad, ibu cerita bubur juga lagi. Ya, teman-teman sudah melihat dan menyaksikan apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad ya. Yang perlu kita garis bawah, yang pertama kita harus memberikan sebuah klaim. Selama saya dan teman-teman orang Kristen menjadi Kristen yang sungguh-sungguh, menjadi orang percaya, tidak ada orang yang dimurtadkan karena menikah. Kamu menikah dong sama saya baru murtad segala macam. Tapi karena ada bebas pilihan, misalnya begini, nggak ada iming-iming, atau diajarkan oleh Tuhan Yesus, kamu tarik dong orang-orang Muslim nikahi supaya mereka menjadi agama Kristen. Tidak ada.
memang ada orang yang menikah karena faktor agama atau karena faktor cinta lalu beda agama dan mereka saling berpindah keyakinan, ada. Tetapi tidak ada ajaran kekristenan atau siapapun mengatakan bahwa kamu nikahin dong si A yang beragama Islam supaya dia menjadi murtad. Oh enggak begitu, enggak ada begitu. Jadi selama saya menjadi orang Kristen tidak begitu. Walaupun banyak saya saksikan bahwa ada pasangan beda agama menikah akhirnya entah jadi mualaf atau entah menjadi Kristen, itu merupakan pilihan bebas mereka. Walaupun juga saya secara pribadi selalu mengatakan tidak boleh menikah beda agama, ya tidak boleh menurut saya, dan itu bukan urusan menurut firman Tuhan bahwa Tuhan itu melarang harus teman yang seiman. Kalau Abdul Somad tadi berkata seakidah, maka orang percaya harus seiman, sebenarnya bukan hanya seiman saja, bahkan juga dikatakan orang Kristen bukan hanya karena satu agama, bukan karena seiman, tapi harus memang lahir baru anak Tuhan yang melayani Tuhan, ya. Jadi kita klaim dulu apa yang dikatakan oleh Abdul Somad supaya tidak salah persepsi atau salah pandangan tentang teori yang disampaikan itu. Nah, tanggapan saya yang pertama teman-teman, Abdul Somad begitu berani bahwa orang yang murtad bisa ditangkap. Ini kan manusia yang kurang menghargai kebebasan dari pihak setiap orang untuk memilih agama yang diyakininya, dan tentunya ini menyalahi juga sih, ya. Jadi kalau murtad mereka mau ditangkap. Jadi kalau mualaf bagaimana, kan? Nah, jadi semua itu harus dipertimbangkan matang-matang, Pak Ustadz. Jadi orang itu sudah dilindungi oleh undang-undang. Setiap orang boleh memilih keyakinan yang diyakininya dan tanpa dipaksakan, dan itu dijamin oleh undang-undang, ya. Seterusnya, pernikahan karena mualaf segala macam, itu hal yang biasa gitu ya. Hal yang biasa, dan menurut saya setiap kita juga memiliki pandangan yang berbeda, tapi hampir sama bahwa kekristenan juga melarang orang menikah beda keyakinan, ya, beda keyakinan. Jadi tidak diperbolehkan atau dikompromikan. Nah, kalau ada orang pun yang sengaja karena faktor A, B, C untuk menikah beda keyakinan, nah itu urusan mereka, gitu ya. Urusan mereka, dan kita harus hargai keputusan mereka itu, gitu. Nah, tetapi yang mau saya katakan adalah tidak boleh mengecam keputusan orang lain. Kita hanya perlu mengingatkan supaya mereka tidak mengambil jalan yang salah, atau ketika mereka mau menikah, mengambil pasangan, memiliki pasangan yang beda iman. Selagi masih bisa, mari kita ingatkan, itu saja. Tetapi keputusan tetap di hati mereka. Nah, saya juga mau katakan kepada orang Kristen demikian. Karena kamu cinta Tuhan Yesus, kamu mengasihi Yesus, kamu anak Tuhan yang sungguh-sungguh, kamu bakalan sungguh-sungguh berdoa untuk seorang teman hidup, ya. Bukan mencari pasangan yang beda keyakinan, tetapi yang benar-benar anak Tuhan, yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang seiman, yang sepadan, kata firman Tuhan, ya, yang sepadan. Nah, yang kedua teman-teman, ya, orang Kristen pun sangat dilarang keras untuk mencari pasangan yang beda iman. Misalnya di dalam 2 Korintus 16 ayat yang ke-14 jelas dikatakan di sana, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Jadi firman Tuhan sudah melarang, janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang, ya, tidak seimbang. Yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, ya. Tak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dan dapat bersatu dengan gelap? Jadi Tuhan sudah memberikan sebuah perkataan, jangan kamu menjadi pasangan seimbang. Bagaimana mungkin terang dan gelap bersatu? Tidak mungkin. Nah, walaupun ini berbicara tentang kekafiran, orang-orang yang tidak percaya dan orang-orang yang percaya, tetapi dalam lingkup semuanya bahwa ini diperuntukkan bagi orang-orang yang mencari pasangan hidup. Jangan kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Harus mencari yang seiman. Makanya berdoa sungguh-sungguh. Berdoa sungguh-sungguh. Kalau tidak berdoa sungguh-sungguh, sulit untuk mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Nah, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial,
Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya itu dua hal yang berbeda. Maka ini menjadi peringatan buat kita. Ya, keputusan untuk kamu murtad atau mualaf itu keputusanmu pribadi. Tetapi jangan sampai engkau meninggalkan kepercayaanmu karena faktor pasangan. Itu fatal banget. Ya, dan saya terus mengingatkan bagi yang sudah terlanjur mualaf karena pasangan, saya mau berdoa supaya kalian terus berdoa di dalam Tuhan Yesus. Karena di ayat-ayat yang lain pun dikatakan ada pemulihan apabila kamu membuka hati untuk datang kepada Tuhan yang sudah terlanjur. Ya, kamu yang sudah murtad karena mungkin beda keyakinan, dan bukan saya mau kompromikan, tapi saya berkata tegas, kamu yang sudah terlanjur, ya terlanjur menikah dengan cara A, B, C, bukan cara kekristenan, kamu harus berdoa sungguh-sungguh, diteguhkan sungguh-sungguh untuk hidup dalam kebenaran. Ya, jadi orang yang meninggalkan keyakinan karena faktor pernikahan dan segala macam itu hal yang begitu malang, ya, begitu malang. Tapi saya harus berdoa bagi orang-orang yang sudah terlanjur, tetaplah tinggal dalam keyakinanmu, tetaplah tinggal di dalam imanmu supaya engkau dapat mengalami Tuhan dalam hidupmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Abdul Somad menunjukkan bahwa mereka juga sangat gelisah dengan banyaknya pemurtadan, banyaknya orang yang meninggalkan Islam, entah apapun alasannya, banyak yang mereka gelisahkan. Saya percaya Tuhan mengerjakan segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye.